kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dan belajar. Walaupun suasana masih hujan ya, tapi tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Ibu harap sudah mandi, sudah cakep, sudah cantik, dan juga sudah sarapan ya. Oke, hari ini kita lanjut lagi materi IPS kita. Silahkan buka buku kamu halaman 91. Kita hari ini akan mempelajari tentang aktivitas masyarakat di suatu wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Nah, pertemuan kita kemarin kita lihat beberapa aktivitas manusia ya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi ya. Sebagai salah satunya adalah masih terbukanya akses untuk berusaha ya, walaupun masih dalam masa-masa pandemi ya. Kenapa pemerintah tidak melakukan lockdown secara keseluruhan itu agar pembangunan ekonomi itu tetap ada, jadi tidak ada masyarakat yang kemiskinan dalam mencari ataupun memenuhi kebutuhannya. Karena itu tidak dilakukan lockdown ya, tapi membatasi waktu yang dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan pandemi ya, tanpa menutup akses ekonomi ya atau pembangunan ekonomi itu sendiri. Karena kita tahu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk membuat masyarakat sejahtera dan tidak ada lagi kemiskinan ya. Untuk hari ini kita akan lihat berbagai macam upaya ya untuk pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Jadi bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri, tapi juga untuk memelihara atau menjaga akan budaya dari suatu daerah tersebut ya. Nah, kita lihat di halaman 91 di buku kamu dinyatakan bahwa Badan Organisasi Pendidikan, Ilmuwan, dan Kebudayaan dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB yaitu UNESCO telah secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap salah satu budaya Indonesia, yaitu batik. Untuk itu, pemerintah menetapkan pada tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik sejak tahun 2009. Nah, sebagai salah satu ya upaya dari kegiatan masyarakat atau aktivitas masyarakat ini, upaya pembangunan ekonomi dan sosial budayanya adalah dengan kegiatan membatik ya. Sehingga batik itu dikenal sampai mancanegara, sampai seluruh dunia, dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tentu sebagai orang Indonesia, sebagai warga Indonesia, jelas kita bangga sekali ya jika kita mempunyai ataupun menggunakan batik ya. Dan manusia berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan sosial. Interaksi ini disebut interaksi sosial. Dalam interaksi sosial terjalin hubungan timbal balik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi setiap pihak selalu berhubungan ya, entah itu dalam kehidupan sosial ataupun dalam kehidupan budaya ya. Terdapatnya penyatuan kebudayaan antara budaya asli masyarakat setempat dan budaya pendatang itu akan mempengaruhi atau lahirnya percampuran dua kebudayaan atau yang disebut dengan akulturasi ya. Jadi dengan adanya batik ini ya, selain upaya pembangunan ekonomi ya dengan membatik, adanya kegiatan ekonomi pada akhirnya ya pembangunan ekonomi juga semakin meningkat dan juga kehidupan sosial budaya kita juga semakin membaik. Itulah pembahasan kita tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Selain pembangunan ekonomi semakin membaik, sosial budaya kita pun semakin baik ya. Sosial kita bisa berinteraksi dengan siapa saja dan negara mana saja, dan budaya kita tetap ada ya, dan juga terjaga dengan adanya kegiatan atau aktivitas masyarakat yang menggunakan budaya dalam membuat sebuah karya. Nah, untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kerjakan halaman 93 soal nomor 2 ya. Kalian melihat bagaimana adanya penyatuan budaya atau akulturasi pada masyarakat Tiongkok dan juga masyarakat Lasem. Untuk menjawabnya silakan kalian baca
teks yang ada di halaman 92 tentang pengaruh budaya Tiongkok pada batik lasem. Oke, ini saya tetap semangat selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.